Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para imam, dan tentunya para guru-guru kita semua. Hadirin, tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam pengajian fikih kita, juga pengajian fikih tasawuf kita. Kemudian yang kami hormati kedua pengurus masjid beserta kepengurusannya, yang kami banggakan adik-adik remaja masjid yang alhamdulillah beberapa sudah hadir. Semoga ini menjadi awal yang baik, menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya generasi penerus kita adalah generasi yang siap untuk terus bersyiar dalam agama kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan shalawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa bahasan pertanyaan yang masuk ke redaksi WA kami. Yang pertama, bagaimana posisi rukuk dan sujud orang yang sholatnya duduk. Jadi hadirin, orang yang posisinya sholat duduk ini memang sering padahal yang salah di dalam posisi rukuknya dan sujudnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau orang yang normal itu posisi rukuk adalah yang sempurna. Posisi rukuk adalah bahwa badan itu rata sejajar, bahkan seandainya diletakkan papan, itu papan posisinya tidak naik atau tidak condong naik atau tidak condong turun. Itu pada saat posisi normal, yaitu ketika rukuk. Namun hadirin, batas minimal rukuk, batas minimal rukuk itu kalau dalam ilmu fikih diperkirakan seandainya tangan itu sudah bisa menggapai lutut, itu sudah posisi batas minimal rukuk. Atau bahkan ketika badan itu sudah condong sedikit saja, sekiranya sudah mengalami batasan orang mengatakan tidak lagi berdiri tegak, itu sudah bisa masuk kategori rukuk. Jadi di posisi ini, kemudian Bapak gini aja, itu sudah dalam keadaan posisi rukuk, meskipun tidak sampai seperti ini. Itu batas minimal. Makanya hadirin, ketika Anda menjadi seorang imam, kemudian pada saat posisi kunut, Bapak atau imam tadi itu sudah posisinya condong, sekiranya tangan menggapai, kaki itu sudah sampai, itu pada saat ada makmum berkata subhanallah,
Bapak nggak perlu lagi naik untuk menjemput urutnya, nggak perlu, karena itu sudah masuk batas minimal rukuk. Ini batas minimal rukuk dengan rukuk yang sempurna itu berbeda. Kalau rukuk yang sempurna posisi begini, kemudian ketika dikasih papan, papannya itu tidak begini ataupun tidak begini, tapi papan itu datar, itu posisi yang sempurna. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, bedakan antara posisi rukuk yang sempurna dengan posisi batas minimal rukuk. Lanjut. Kemudian posisi sujud itu yang sempurna adalah bahwasanya posisi kepala itu di bawah daripada, mohon maaf, posisi pantat. Jadi posisi pantat itu di atas, kemudian posisi daripada kepala itu di bawah. Itu batas minimal, batas, mohon maaf, itu adalah posisi ideal ketika sujud. Jadi posisi kepala, kemudian posisi pantat itu sudah di atasnya, posisi kepala di bawahnya. Jangan sampai kemudian posisi kepala sama dengan posisi pantat. Itu belum masuk kategori sujud. Apakah ada? Ada. Contoh kasus misalkan Bapak sujud di tangga, masjid penuh, Anda sempat di tangga. Kemudian pada saat sujud, posisi kepala itu ternyata sama standar dengan posisi pantat, maka itu belum masuk batasan sujud. Nah kemudian hadirin, ketika Anda sujud masuk pada saat ketika posisi sudah posisi kepala ini berada di bawah pantat, jadi kita Allah pada saat begini belum sujud karena di lantai, tapi posisi kepala ini sudah di bawah posisi pantat ini hadirin, maka mohon maaf, itu sudah masuk batas minimal sujud. Ini kuncinya di sini Pak. Asal posisi kepala sudah berada di posisi bawah pantat, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu sudah berada di dalam posisi batas minimal sujud. Jadi bisa dipahami ya. Nah hadirin, kemudian bagaimana mengkombinasikan ketika kita posisi sholat duduk? Pada saat posisi sholat duduk, kuncinya adalah sama, bahwasanya kalau memungkinkan rukuk itu adalah posisi pantat dengan kepala sejajar, sehingga ketika diletakkan papan itu lurus, tidak condong begini papannya atau begini, tidak, tapi tetap lurus. Nah posisi sujud bagaimana? Posisi sujud tetap minimal di bawah pantat, jadi betul-betul di bawah pantat. Kalau begitu Pak Ustaz, dengan model seperti itu kita akan mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan di dalam model seperti ini, maka batas minimal kita ambil. Batas minimalnya bagaimana? Posisi rukuk dengan posisi sujud harus dibedakan, yaitu posisi sujud harus berada di bawah posisi rukuk. Konsepnya seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian posisi sujud sama atau bahkan lebih tinggi daripada posisi rukuk. Ini ketika kita melakukan sholat duduk. Jadi saya ulangi lagi Pak, karena posisi rukuk itu adalah yang sempurna atau yang ideal, sempurna sih tidak ya, tapi yang ideal adalah posisi di mana antara pantat dengan kepala itu menjadi sebagai sebuah garis lurus. Andaikan dikasih papan, itu papan yang tidak condong naik atau condong turun, itu posisi rukuk. Sementara posisi sujud itu kepala berada di bawah daripada posisi pantat, itu posisi sujud. Nah kemudian
batas minimal rukuk dulu Pak, itu sekiranya sudah mulai condong sehingga condong ke bawah, sehingga orang itu sudah mengatakan bahwa dirinya tidak berdiri tegak, atau paling tidak tangan itu sudah bisa menggapai posisi paha. Artinya kita sudah mulai condong, tangan bisa memegang posisi kaki atau paha, tidak harus sampai ke lutut. Itu sudah masuk kategori posisi batas minimal rukuk. Artinya kalau nanti kita rukuk seperti itu sudah sah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, batas minimal sujud itu adalah pada saat ketika kita turun, kemudian posisi kepala sudah di bawah daripada pantat, maka itu sudah masuk batas minimal sujud. Nah hadirin, konsep ini bisa dikerjakan ketika kita sholat duduk, tapi akan kesulitan pada saat nanti ketika melakukan prosesi sujud, karena sujud biasanya orang yang duduk itu tidak mampu untuk sampai posisi kepala di bawah pantat seperti itu. Nah di dalam atas bagaimana? Maka clue-nya atau kemudian kuncinya ini adalah posisi rukuk harus lebih tinggi daripada posisi sujud. Ini paling tidak. Jadi pada saat ketika berdiri, dia berdiri, kemudian rukuk, ambillah batas minimal rukuk, karena nanti pada saat sujud dia akan berada atau wajib posisinya di bawah rukuk sujudnya, sementara sujudnya nanti dalam keadaan duduk. Nah ini mohon diperkirakan sendiri-sendiri, jangan sampai kemudian posisi sujud lebih tinggi daripada posisi rukuk, ataupun hadirin mohon maaf, posisi rukuk lebih rendah daripada posisi sujud. Itu intinya di situ ketika kita melakukan sholat dengan duduk. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada lagi pertanyaan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT mengenai masalah sholat Isra. Jadi begini Pak, sholat Isra hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah posisinya sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada tulu'i syamsi, setelah matahari itu terbit, bukan pada saat matahari terbit. Sekali lagi, posisi ketika sholat Isra waktunya adalah setelah matahari terbit, bukan pada saat matahari terbit. Jadi boleh 10 sampai 15 menit ba'da syuruk itu sholat Isra. Makanya dengan seperti itu ada yang menyatakan sholat Isra itu adalah sholat duha. Tapi ada yang menyatakan ya tidak, sholat Isra sendiri berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuhnya di jama'atin, berada di dalam jamaah, Allah, kemudian ketika berzikir mengingat kepada Allah SWT, lantas kemudian sampai tulu'i syamsi, matahari terbit, kemudian sholat rakaat ini, maka pahalanya hajat wa umratan tamatan kamilatan, yaitu haji dan umrah yang sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dengan adanya hadis ini ada yang berpendapat muncullah kesunahan sholat Isra. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi menurut Imam Ghazali sholat Isra itu ada, tapi menurut sebagian ulama fikih bahwa sholat Isra itu ya sholat duha. Monggo silakan Bapak mau mengambil posisi sholat Isra itu yang mana? Apakah sholat Isra dimasukkan ke dalam sholat duha, ataupun sholat Isra itu sendiri yang waktunya ba'da tulu'i syamsi, setelah matahari terbit langsung kemudian sholat 2 rakaat. Nah hadirin, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika sholat Isra itu pada sholat subuhnya kemudian diselingi dengan ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah. Apakah masih mendapatkan haji dan umroh yang sempurna?
al-ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'i syamsi thumma sholat raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya syarat untuk menjadi, karena berdasarkan hadis ini, barang siapa yang sholat subuh berada di dalam jamaah kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari kemudian terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh sempurna. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pahala haji dan umroh yang sempurna ini ada yang menyatakan ketika tamatan ditafsirkan sebagai mabrurah, maka pahalanya adalah surganya Allah. Namun terlepas dari apakah itu haji tamatan yang dimaksudkan adalah haji mabrur atau pelaksanaannya sempurna, ya Allah SWT. Yang penting pahalanya besar sekali. Cuma jelas hadirin, aturan-aturan seperti ini di dalam masalah keutamaan biasanya sedikit tegas. Hadirin, ketika dipersyaratkan adanya zikir di antara sholat subuh dengan sholat 2 rakaat tadi, kemudian diselingi dengan bukan zikir, ngobrol nyantai gini-gini, maka dia terputus pahalanya. Pahala haji dan umrohnya yang sempurna tadi terputus karena syaratnya tidak dipenuhi, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sholat subuh dan sholat isya. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau Bapak Kiai kami ini mengisyaratkan bahwa jelas terputus pahalanya apabila pembahasannya, pembicaraannya berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, langsung putus di situ. Jadi memang ketegasan syarat untuk mendapatkan hajat dan umroh yang tamatan ini memang harus berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran atau lainnya, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan posisi pahala hajat dan umroh yang mabrur tadi. Ini bisa dipahami bersama. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan adanya video yang viral bahwasanya haram melakukan penyembelihan hewan kurban di masjid, lingkungan masjid dan lain sebagainya. Bahkan haram menggunakan air, haram menggunakan fasilitas masjid, begitu seterusnya. Ini bagaimana prosesnya? Begini Pak. Kemudian ada juga yang menyatakan diperbolehkan melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban di masjid ataupun mushola, bahkan memakai fasilitas itu juga diperbolehkan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Begini Pak. Prosesi ya penyembelihan hewan kurban itu ada 2 bentuk Pak. Tentu yang pertama yang klasikal. Jadi kalau yang klasikal itu dulu, dan ini mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami masa seperti ini, adalah orang berkorban itu hewannya mencari sendiri, beli sendiri, transaksi sendiri, kemudian dibawa pulang. Memang begitu Pak, dan beberapa kasus di daerah-daerah, bahkan di daerah Jawa itu Pak, masih ada yang seperti ini, bahkan rata-rata seperti ini. Itu. Jadi dia memang pada saat ketika mau berkorban itu tidak menabung jauh-jauh hari, enggak. Tapi memang prosesnya adalah ketika mendekati hari raya Idul Adha, rata-rata mencari hewan kurban di pasar-pasar hewan kurban atau kemudian menghubungi pedagang-pedagang hewan. Mereka mencari sendiri, beli sendiri, transaksi sendiri. Pada waktu penyembelihan dibawa ke tempat Pak Kiai, gitu tuh. Dibawa ke tempat Pak Kiai untuk disembelih di Pak Kiainya. Gitu. Nah hadirin, kalau sekarang kemudian, nah bagaimana setelah disembelih? Nah setelah disembelih oleh Pak Kiainya, kemudian hadirin ada
didistribusikan ke RT masing-masing. Hewan itu Pak dikuliti di RT masing-masing. Lantas bagaimana? Bagi yang berkorban dapat enggak? Nah, nanti dikembalikan ke RT masing-masing itu untuk memberi daging kepada yang berkorban. Dikasih tahu, ini berbanyak bulan, oh iya, ya. Jadi Pak Kiai itu ada yang cuma posisinya hanya sebagai penyembelih saja, nggak ada kaitan apapun. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada juga beberapa orang kemudian membawa begini. Ini kasus yang pertama, membeli sendiri, dibawa ke tempat Pak Kiai yang menyembelih, distribusinya diberikan ke RT masing-masing. Nanti di RT itu dipeliti, dibagilah ke seluruh RT. Kasus pertama. Kasus kedua, mencari sendiri, kemudian dibawa ke Pak Kiainya, kemudian beberapa pemuda berkumpul membantu Pak Kiainya dan ibu-ibu membantu Pak Kiainya, disembelih oleh Pak Kiai, kemudian mereka lainnya panitia, motong-motong, menguliti, dibagilah, termasuk yang berkorban. Nah, ini yang kedua. Tapi masih tipenya sama, hanya Pak Kiai dan orang yang menguliti dan sebagainya hanya membagi saja. Nah, kalau di tempat kita beda lagi, justru mulai dari setelah hari raya Idul Adha, panitia sudah dibentuk. Bahkan jauh-jauh hari, setiap tahunnya itu panitia Idul Adha atau panitia penyembelihan korban itu sudah dibentuk oleh masjid, oleh pihak pengurus masjid, dan pihak pengurus masjid itu memang menjadikan prosesi penyembelihan, prosesi tentang masalah berkorban ini sebagai bagian daripada program kerja dalam syiarnya pengurus masjid itu. Jadi sebagian daripada syiarnya masjid itu adalah memfasilitasi dengan adanya korban. Nah, konsekuensinya adalah dibukalah tabungan Idul Korban jauh-jauh hari. Bahkan jika tahun ini nggak lunas, itu bisa ditambah sampai tahun berikutnya ketika lunas. Itu pihak masjid menjadikan sebagai ibadah korban sebagai program daripada masjid itu. Sehingga masjid tidak cuma melayani masalah sholat, tapi juga melayani adanya, memfasilitasi adanya orang yang berkorban. Nah, ini yang berlaku di tempat kita. Yang kedua tadi, sehingga pihak pengurus masjid itu juga yang menerima tabungannya, menerima uangnya, mencari hewannya, menyembelih hewannya, menguliti hewannya, membagi hewannya, dagingnya, sampai sesempurna itu. Karena ini menjadi bagian dari program masjid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka konsep pertama dengan konsep yang kedua, penyelenggaraan masalah Idul Korban atau penyembelihan hewan korban ini tentu beda. Karena kalau yang pertama ini tidak sama sekali menyangkut pengurus masjid. Sama sekali mereka ya punya uang sendiri, beli hewan sendiri, disembelih sendiri kalau bisa. Tapi kalau tidak, maka kemudian dibawa ke Pak Kiai atau ditambahkan di masjidnya. Dan ini yang terjadi secara klasikal dan tradisional seperti ini. Nah, kalau untuk yang seperti ini tentunya akan mempengaruhi nanti hukumnya. Maka muncullah bagaimana hukumnya kalau misalkan binatang yang dibawa ke masjid itu kemudian disembelih di masjid, kan gitu Pak ya. Nah, ada juga hadirin kemudian yang konsep kedua seperti kita tadi, bahwasanya memang masjid itu menjadikan pelayanan kurban itu sebagai program dakwah masjid itu, dan itu berjalan periodik setiap tahun. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kesimpulan hukumnya. Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban di masjid? Hadirin, ini peristiwa penyembelihan tidak terjadi zaman Rasulullah SAW.
Yang terjadi adalah Rasulullah SAW itu menyembelih hewan kurban di lapangan tempat beliau sholat Idul Adha atau sholat hari raya itu. Jadi ketika Rasulullah sholat hari raya di lapangan itu, maka kemudian hewan kurbannya beliau sembelih di tempat lapangan tempat mengerjakan sholat hari raya itu. Yang sunnahnya memang letaknya seperti itu, Pak. Nah sekarang bagaimana menyembelih hewan kurban tidak di lapangan karena sholatnya di masjid. Sementara kemuliaan masjid itu luar biasa. Kemarin pada saat kita membahas masjid tadi dan adab-adabnya, itu memang penekanannya luar biasa. Contoh misalkan begini, Pak, misalkan begini. Bapak wudhu, kemudian masuk air netes-netes, Pak. Air mustahil netes-netes. Ini tidak ada masalah karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau misalkan Bapak wudhu, air wudhunya ditampung, kemudian berarti kan mustahil. Air mustahil itu dengan sengaja disiramkan ke masjid, lantai masjid, Pak. Ini haram hukumnya, karena itu mustahil. Kalau Bapak niatnya mau membersihkan, itu kan mau membersihkan. Kalau memang mau niat membersihkan masjid, harus memakai air suci, meskipun tidak mensucikan. Contoh air yang digunakan air sabun itu suci, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau Bapak menyiram dengan air mustahil, air bekas wudhu itu maka hukumnya haram, karena air mustahil digunakan untuk menyiram masjid. Saking kita menjaga kemuliaan masjid itu sampai terperinci seperti itu. Makanya hadirin, nanti di dalam penyembelihan hewan kurban yang ada di dalam lingkungan masjid itu akan menyangkut beberapa aspek-aspek hukum. Sehingga dari beberapa aspek hukum itu, terima kasih. Sehingga dari beberapa aspek-aspek hukum itu baru kesimpulan mengkompromikan hukum yang final. Karena tidak ada di dalam networknya yang berkaitan dengan halal haramnya seseorang menyembelih ataupun melakukan penyembelihan hewan kurban di masjid. Nah hadirin, bagaimana sekarang kesimpulan hukumnya? Kesimpulan hukumnya itu terdapat berbagai macam hukum berkaitan dengan masalah prosesi itu. Yang pertama, ketika itu nanti menjadi satu ini, Pak, menjadi sebab kotornya masjid, maka haram melakukan penyembelihan itu. Karena najisnya jadi kemana-mana. Maka ketika melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, wajib betul-betul menjaga kesucian masjid agar tidak sampai terkontaminasi dengan najisnya yang ada di dalam perkara ini. Dalam prosesi penyembelihan itu ada Pak prosesnya, ada Pak. Jadi begini, ini masjid, di sini teras. Kemudian dagingnya setelah dipotong-potong itu, mohon maaf Pak, tidak dibuatkan tempat khusus di luar masjid, tapi nanti dimasukkan ke dalam serambi masjid, teras masjid, kemudian di situ baru dipotong-potong. Akhirnya lantai masjidnya jadi kotor. Maka darah yang menetes ke terasnya masjid itu hadirin, mohon maaf, ini nanti akan menjadi sebab haramnya melakukan prosesi penyembelihan itu. Gitu loh Pak. Ini bisa dipahami. Karena yang dimaksud dengan masjid itu termasuk serambi masjid, termasuk teras masjid yang memang digunakan untuk sholat. Berbeda dengan halaman masjid dan pagar masjid, ini memang disediakan bukan untuk sholat, tapi untuk pagar masjid. Contoh misalkan di sini, depan pintu itu, teras itu Pak, yang memang masih bisa digunakan untuk sholat. Ketika penuh, maka masih digunakan untuk sholat. Beda dengan halaman masjid yang tidak digunakan untuk parkiran. Ini beda. Nah, kalau kemudian penyembelihan hewan kurban di sana, dagingnya dibawa masuk di depan pintu itu Pak, yang masih ada keramik hitam.
betul-betul menjaga agar jangan sampai satu tetes darah pun menetes di dalam lantai itu. Itu yang menjadi haknya di situ. Nah, kemudian hadirin mati Allah, bagaimana ini haknya karena tidak menjaga. Kemudian kalau letakkan di luar bagaimana? Ini hukum yang pertama karena tidak mampu menjaga kesuciannya. Tapi kalau kemudian mampu menjaga, kemudian dibuatkan tempat khusus bagaimana? Menurut mazhab Imam Maliki dalam kitab Madzhabul Arba'ah yang disusun oleh Abu Sa'id Abdurrahman Al-Jaziri, di situ malah kemudian disunahkan. Bahkan kesunahannya itu terletak karena penyembelihan hewan kurban itu memang harus ditampilkan sehingga kaum fakir miskin bisa melihat, fakir miskin bisa menengok dan mengetahui kalau di situ memang ada prosesi penyembelihan hewan kurban sebagai syiarnya. Bahkan akan menyatakan sunatnya jika memang bisa menjaga keabsahan daripada kesucian dan kebersihan masjid itu. Jadi tidak boleh serta-merta kemudian haram boleh, belum tentu juga bisa menjadi haram karena mengotori masjid, tapi bisa juga bahkan menjadi sunat. Ini menurut Imam Madzhab Malikiyah. Kemudian hadirin, dalam madzhab Imam Syafi'i juga ada yang berpendapat seperti itu. Salah satu ulamanya sebagai syiar agar fakir miskin tahu. Karena kalau orang berkhutbah kemudian disembelih sendiri di dalam rumah, tidak ada yang tahu siapa yang kemudian akan mengetahui. Fakir miskin tidak tahu adanya proses kurban itu. Nah, kemudian hadirin, ditinjau dari segi kebersihannya, ditinjau dari segi tanah wakafnya, ya kan? Jadi begini hadirin, kalau memang secara uruf kan begini. Biasanya dalam akte ikrar wakaf itu hanya dibunyikan begini, Pak. Saya mewakafkan sebidang tanah sebesar ini untuk masjid. Cuma itu aja, Pak. Kalau secara letternya dengan kalimat itu, maka sampai batasan pinggir-pinggir itu masjid semua, Pak. Sampai tapal batas air itu masjid semua. Secara letterlock akadnya tidak boleh digunakan untuk tempat wudhu, tidak boleh digunakan tempat parkir, tidak boleh digunakan untuk, pokoknya hanya dijadikan sebagai masjid titik. Kalau mengikut daripada aturan baru. Tapi secara umumnya, Pak, ketika secara dalam sebuah tempat termasuk di Tanjung Pinang kita ini, Pak, di daerah kita ini, orang kalau ikrar wakaf untuk masjid ya digunakan juga untuk pemasakannya, termasuk digunakan untuk tempat duduk, termasuk digunakan untuk TPI, termasuk digunakan untuk parkir. Bahkan kalau memang pada umumnya, secara umumnya kemudian dipakai halaman ataupun teras sebelahnya atau kanan kirinya atau depannya digunakan untuk prosesi ibadah penyembelihan kurban tadi, secara umumnya memang diperbolehkan dan berlaku di situ. Bahkan ketika andekan si wakil ini masih hidup pun mereka tidak mempermasalahkan hal itu, maka prosesi itu diperbolehkan secara umumnya. Ini tentang penggunaan tanah. Jadi karena secara umum itu di Tanjung Pinang ini, Pak, kalau memang masjid ada orang ikrar tanah wakaf masjid itu ya untuk kemaslahatannya, maka penggunaan tanah atau lingkungan masjid sebagai tanah wakaf kemudian digunakan untuk maslahatul masjid, kemaslahatan masjid masih diperbolehkan karena secara umum memang berlaku seperti itu. Nah hadirin, kemudian bagaimana ini tanahnya? Jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang penggunaan fasilitas masjid seperti air dan lain sebagainya digunakan untuk penyembelihan tadi? Kembali ke Nabi. Kalau memang, ya kan, posisi penyembelihan dan lain sebagainya ini hanya sebagai wakil, pihak pengurus masjid itu hanya sebagai wakil saja untuk melaksanakan prosesi penyembelihannya, Pak, ya tetap tidak boleh menggunakan fasilitas air.
Karena di situ adalah kepentingan personal perorangan, yaitu yang berkorban dengan kepentingan pengurus selesai. Tapi kalau kemudian ibadah kurban itu dijadikan program masjid sebagai salah satu layanan kepada umat, ini boleh karena termasuk maslahat masjid. Nah sekarang panitia ini bekerja hanya menjadi wakil itu doang atau memang sudah direncanakan? Makanya salah satu daripada kampanye building tentang masalah pengurus masjid adalah program 1 tahun direncanakan di depan, termasuk pelayanan zakat. Bahkan sekarang tidak cuma pelayanan penyembelihan kurban, pelayanan kesehatan, klinik gratis, internet gratis, bahkan mohon maaf, layanan perdagangan syar'i itu juga sudah mulai ada di dalam lingkungan masjid. Nah kalau ini menjadi program layanan umat dari pengurus masjid, ya tidak masalah. Inilah yang kemudian ketika mengambil menarik sebagai sebuah hukum halal haram tentang masalah penyembelihan di masjid perlu dikaji secara komprehensif. Tidak boleh hanya satu kasus kemudian dijadikan sebagai sebuah bahan acuan hukum, tidak bisa. Tapi kalau Bapak kemudian misalkan saya imam masjid di sini, Bapak datang ke sini membawa imam kurban, kemudian minta kepada saya sebagai imam di sini untuk menyembelih hewannya, maka ya jelas tidak boleh menggunakan fasilitas masjid karena hewan kurban itu kepentingan Bapak pribadi. Saya harus mencari di rumah, saya sembelih di rumah, selesai. Tolong bagikan sekalian Pak Ustaz, Pak Imam, sudah saya bagikan. Tidak boleh menggunakan fasilitas masjid karena itu adalah program pribadi Bapak dengan saya atau Bapak dengan pengurus. Tapi kalau memang pengurus saudari memang memfasilitasi ini sebagai syiarnya, sebagai bagian daripada program besarnya, ya sah-sah saja. Karena biasanya wakaf ini adalah untuk maslahat masjid juga. Wakaf tanahnya tidak cuma untuk apa? Tidak cuma untuk masjid, tempat sujud, tempat sholat saja. Jadi kesimpulannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, proses penyembelihan hewan kurban itu di masjid yang pertama secara umum itu masih diperbolehkan dengan berbagai macam catatan. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan masjid itu sendiri. Kalau memang tidak, ya haram. Jangankan kok itu Pak, Bapak makan minum ini hati-hati betul Pak. Begini Pak, makan ini Pak, apa? Kalau dalam kitabnya itu kurma kering dengan kurma basah itu beda. Kalau kurma kering itu tidak dimungkinkan tetesannya. Tapi kalau Bapak minum seperti ini, kemudian netes kepada harga masjid, haram itu hukumnya. Kalau begitu tidak boleh memesan kopi dan lain-lain, nggak boleh, sah-sah saja gitu loh. Tapi diawasin gitu loh Pak. Jadi misalkan Bapak mau minum, nah kemudian jangan sampai minum langsung begini netes ke kantor masjid, nggak boleh Pak. Ini demi menjaga bagaimana kemuliaan masjid. Bapak bisa minum dengan dibeginikan. Atau Bapak minum makan misalkan kerupuk atau apa begini kan, sehingga remahan rontokannya itu tidak ke masjid. Sampai sedetil ini ya ini masalah yang berkaitan dengan kesucian urusan masjid. Apalagi kemudian masalah daging kurban yang dibawa ke seram di masjid sampai tetes-tetes di lantai masjid, darahnya jelas itu keharumannya. Yang pertama itu. Jadi masalah berkaitan dengan kebersihan. Kemudian hadirin, bagaimana pemakaian daripada fasilitas masjid? Bentuk pemakaian fasilitas masjid itu tidak selamanya mutlak haram. Loh kenapa? Karena air pun yang dibayar melalui infak. Sementara infak itu infak tidak terikat. Dulu pernah saya sampaikan, infak itu ada dua jenis, infak terikat dan infak tidak terikat. Infak mukoyah terikat dan infak mukoyah, infak yang tidak terikat. Infak mukoyah itu infak yang khusus. Kalau misalkan kota hijau itu ditulis infak yatim piatu, maka digunakan selain itu yatim piatu tidak boleh. Atau misalkan di situ kota infak masjid, maka infak itu digunakan ke masjid
selain masjid nggak boleh. Tapi kalau kuotanya cuma kuota infak begitu saja, terserah. Bahkan pengurus masjid bisa memberikan tunjangan kepada jamaah masjid yang sakit, yang tidak ada kemampuan untuk berobat. Boleh pakai itu, karena infaknya tidak terikat. Maka ketika infak tidak terikat itu diberikan air, kemudian air itu digunakan untuk wudhu, untuk mandi jamaah, untuk buang air, istihadah, termasuk untuk membersihkan pada saat ketika prosesi penyembelihan itu, ya sah-sah saja, tidak ada hal yang diharamkan, kecuali airnya itu infak atau infaknya infak terikat, itu baru kemudian fokus di situ. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang berkaitan dengan tanah wakaf, apakah boleh disembelih di depan sebagai halaman dan sebagainya? Kalau memang secara umum berlaku seperti itu dan tidak menjadi sesuatu yang dilarang secara umum, ya, orang memaklumi dan berlaku bertahun-tahun seperti itu, nggak ada sesuatu yang kemudian pihak wakil orang yang berwakaf pun sendiri merasa keberatan, ya sah-sah saja. Karena memang pada umumnya adalah seseorang berwakaf untuk masjid itu juga untuk kemaslahatan masjid, biasanya seperti itu. Nah ini hadirin kesimpulannya tentang hal yang berkaitan dengan penyembelihan prosesi hewan kurban di masjid. Bisa haram, bisa tidak, bisa halal, bisa tidak. Tergantung bagaimana aspek-aspek yang kami jelaskan tadi terpenuhi untuk menuju keharaman atau tidak. Kalau terpenuhi unsur-unsur yang membuat haram, ya haram. Tapi kalau tidak terpenuhi, bahkan terpenuhi unsur-unsur yang halal, ya halal. Namun setidaknya lebih bagus lagi kalau memang tempat itu adalah yang digunakan untuk penyembelihan kurban adalah di lapangan tempat sholat ini dilaksanakan. Itu yang paling ideal. Itu sesuai hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau ternyata kemudian sholat idnya itu di masjid, tentu ini tidak bisa dikerjakan karena sholatnya itu tidak di lapangan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Bisa boleh jadi, tetap kesimpulannya seperti itu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada silap salahnya, mohon maaf